kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Setelah kalian mempelajari tentang masa kemerdekaan sampai Orde Baru, hari ini kita akan masuk ke masa reformasi. Sebelum masuk ke materi, kalian tahu tidak apa itu masa reformasi? Dikutip dari Wikipedia, reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, lantas bagaimana sih layarnya masa reformasi di Indonesia? Ayo simak video berikut. Awal mula gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang mulai terjadi pada Juli 1997 dan pada bulan Januari 1998 nilai tukar mata uang Indonesia menurun. Rupiah yang awalnya memiliki nilai tukar 2.500 rupiah atau US dollar menjadi sekitar 17.000 rupiah atau US dollar. Kondisi ekonomi Indonesia yang semakin lemah dan merosot ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan menjadi semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa di beberapa wilayah Indonesia. Akibat dari kerusuhan-kerusuhan tersebut, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mendapat banyak tekanan baik dari dalam maupun luar negeri. 4 orang mahasiswa yang sedang demonstrasi tertembak peluru aparat keamanan. Kejadian ini disebut dengan tragedi Trisakti. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di Jakarta dan 14 Mei 1998 demonstrasi semakin meluas dan mulai menduduki gedung-gedung pemerintah, salah satunya gedung MPR atau DPR. Selanjutnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari Presiden dan menyerahkan jabatan kepada Presiden kepada wakilnya B.J. Habibie. Kalinya kepemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Pemerintahan saat itu telah dipimpin oleh B.J. Habibie. Lalu, apa saja yang terjadi di masa kepemimpinan B.J. Habibie dan bagaimana dengan kepemimpinan presiden yang lain? Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Masa jabatan 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi saat kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Sidang Istimewa MPR 1998. Tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya mengakomodasi tuntunan reformasi. Berikut 12 hasil ketetapan sidang istimewa MPR. Diadakannya pemilu. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1995. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Merdekanya Timur Timur. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus 1999, penduduk Timur Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie. Penghapusan dui fungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu, ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Perkembangan ekonomi. Di bidang ekonomi, B.J. Habibie juga melakukan beberapa perubahan. Ia memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10 juta, membawa lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Bidang politik. Membubarkan Departemen Penerangan pada masa Orde Baru. Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh karena itu, Gus Dur menghendaki pembubarannya agar kebebasan terjamin. Bidang ekonomi. Indonesia sempat mengalami krisis moneter 1997 sampai 1998. Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas memperbaiki perekonomian Indonesia. Bidang militer. Menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil yaitu Juwono Sudarsono. Bidang hukum.
Abdurrahman Wahid merealisasikan pemisahan TNI Polri dan menempatkan TNI Polri di bawah kuasa kepresidenan langsung. Gus Dur sudah berhasil menindaklanjuti cita-cita reformasi yang sebelumnya dibuat oleh B.J. Habibie. Kepres ini kemudian diresmikan oleh Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan Kepres nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bunyi Kepres tersebut, pasal 2 ayat 1 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden. Bidang sosial budaya. Abdurrahman Wahid juga menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua. Konflik antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR diawali dengan kasus Bulog Gate dan Brunei Gate yang menyebabkan Gus Dur dinilai melakukan tindak pidana korupsi. Akibat kasus ini, DPR mengeluarkan memorandum, namun memorandum tersebut tidak digubris oleh Gus Dur, sehingga muncullah memorandum selanjutnya sampai akhirnya DPR mengusulkan kepada MPR agar melengsarkan Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden. Langkah DPR tersebut membuat Gus Dur mengeluarkan Denkrit Presiden untuk membekukan DPR dan MPR. Namun Denkrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum. PR pun mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan keputusan untuk melengsarkan Gus Dur dari posisinya sebagai presiden. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Bidang politik. 1. Sistem kepartaian baru. 2. Sistem pemilu yang baru. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Bidang ekonomi. 1. Memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Konflik melakukan darurat militer dan darurat sipil. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bidang politik. Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam dua periode. Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. Bidang sosial. Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pendidikan wajib 12 tahun. Bidang ekonomi. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Pengurangan utang luar negeri. Konflik. Kasus Senturi. Konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Masa pemerintahan Joko Widodo. Bidang sosial budaya. Naikkan dana desa. Membangun infrastruktur untuk pelaksanaan Asian Games 2018. Bidang ekonomi. Menaikkan gaji PNS dan pensiunan. Bebas visa kunjungan singkat wisatawan kepada 30 negara. Bidang hukum. Masalah pemberantasan korupsi. Menekan Perpres 49 2021 tentang industri minuman beralkohol sebagai usaha yang tertutup.